Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Ingin mempunyai umur panjang memang harapan setiap manusia. Oleh karena itu mari kita mencoba dari sekarang makanan yang sehat, cara kerja yang rutin, olahraga yang bagus, yang baik, dan mengkonsumsi vitamin-vitamin dari sayur-sayuran kalau ingin berumur panjang. Jadi juga ada seorang pasangan, bukan seorang sih, dua orang, yaitu sepasang suami istri yang sangat panjang sekali umurnya di Sumatera Barat, Minangkabau. Dia berada di Kabupaten Agam, Lubuk Baswang. Mereka bekerja sebagai petani. Nah, kebanyakan yang berumur panjang itu adalah orang-orang yang sederhana seperti pekerja petani. Yang terpenting adalah cara berpikir, tidak terlalu mengejar target, ingin ini, ingin itu, sehingga kita disibukkan dengan target yang tidak terkejar-kejar. Karena Allah sudah pastikan buat diri kita sendiri berapa rezeki yang akan kita ambil, diambil sekarang atau esok hari. Nah, jika rezeki kita mungkin kurang, diberi Allah, kita akan diberikan umur yang panjang. Oleh karena itu, mari kita saling berbagi, beramal, agar rezeki kita itu tidak menumpuk di diri kita dan akhirnya rezeki kita habis, terhenti sampai di situ dan dicabutlah nyawa kita. Begitulah kira-kira. Itu hanya sekedar pandangan saya sebagai manusia. Oleh karena itu mari kita simpel-simpel saja hidup seperti pasangan yang ada di Agam ini, seorang kakek dan nenek yang berumur panjang. Yang satu berumur 126 tahun, yaitu seorang suaminya, dan yang satu lagi 119 tahun. Ingin tahu ceritanya? Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen. Jika ini bermanfaat, mari di share. Pasangan suami istri yang tertua di Minangkabau. Pasangan suami istri di Batu Palano, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atas nama Rostam Sutan Sinaro dan Yuliana berusia lebih dari 100 tahun. Rostam Sutan Sinaro berusia 126 tahun yang lahir pada tahun 1893, sementara istrinya Yuliana berusia 116 yang lahir pada tahun 1903. Itu dalam kondisi sehat dan hidup bersama dengan anak perempuannya. Rostam Sutan Sinaro di Lubuk Basung mengatakan saat Perang Siti Manggopo pada tahun 1908, bapak 7 anak itu mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Lubuk Basung. Pak Rostam ikut melihat mayat tentara Belanda yang dibunuh Siti Manggopo di baskem Belanda di Manggopo setelah mendapat informasi dari guru di Sekolah Rakyat tersebut, katanya. Ia mengakui sudah berusia 15 tahun saat Perang Manggopo itu, karena syarat siswa di sekolah rakyat ketika itu berusia lebih 15 tahun. Setelah menamatkan sekolah rakyat, tambahnya, kakek yang memiliki 11 cucu itu ikut latihan militer oleh tentara Jepang dalam menumpas Belanda di Lubuk Basung. Saat ini tidak ada teman-teman saya yang masih hidup di Lubuk Basung, katanya. Salah seorang anak Rostam, Yeli Warni, menambahkan, kesehatan kedua orang tuanya mulai menurun semenjak 2018, sehingga tidak bisa lagi melakukan aktivitas dan pendengaran sudah mulai berkurang. Biasanya, kedua orang tuanya masih bisa berjalan untuk membersihkan pekarangan rumah dan berkebun untuk menanam sayur-sayuran. Saat ini, kedua orang tuanya hanya duduk di rumah dengan cucunya, katanya. Ia mengakui kedua orang tuanya berusia lebih 100 tahun, karena mereka sangat aktif dalam bekerja sebagai petani dan berkebun. Mereka saban hari bekerja di sawah dan kebun tanpa mengenal hari libur. Selain itu, orang tuanya juga memakan makanan yang memiliki vitamin berupa sayur-sayuran dari kebun, rajin mengkonsumsi ramuan tradisional, dan lainnya. Ini kunci orang tua saya berusia lebih 100 tahun karena tiap hari mengeluarkan keringat, memakan sayur-sayuran, dan ramuan tradisional, katanya. Oke, mohon maaf jika gambar adalah sebagian ilustrasi. Jadi gambar yang saya letakkan dalam video itu yang benar adalah foto kakek dan nenek tersebut. Yang penting didengarkan bagaimana ceritanya yang disampaikan oleh narator kita. Terima kasih banyak. Itu dia tip-tip
mungkin dari cucu si kakek tersebut, bagaimana seorang kakek dan seorang nenek itu berumur panjang. Semoga ini bermanfaat. Mari kita cari terus, gali terus apa yang ada di Minangkabau dan kita manfaatkan. Jangan pernah menghancurkan, jangan pernah merugikan, jangan pernah merusak apa yang sudah ada di Minangkabau. Kalau bisa dipelihara dan mari kita kembangkan, kita majukan negara kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.